teman-teman, kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Karolin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada baik enggak? Baik. Wah, bagus deh. Jadi pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Ibu ingin bertanya kepada ketua kelas, apa ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Nah, bagus. Oh iya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pertemuan sebelumnya kalian membahas tentang apa sih? Ada yang bisa jawab? Yang lalu membahas mengenai upaya untuk membangun harmoni sosial, Bu. Terima kasih Safa atas jawabannya. Jadi di minggu lalu kita membahas mengenai upaya membangun harmonisasi sosial. Harmonisasi sosial dapat berjalan dengan adanya berdialog bersama audiensi publik, kolaborasi dalam perawatan sosial, dan kolaborasi dalam filantropi sosial. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya apakah ada yang tahu tentang harmonisasi sosial? Saya mau coba. Boleh, silakan Pak Iwin. Harmoni sosial adalah suatu kondisi masyarakat ketika bagian-bagian dari masyarakatnya itu bersatu dan saling bekerja sama. Wah, terima kasih Karolin atas jawabannya. Jadi harmoni sosial adalah suatu keadaan yang dimana komponen-komponen di masyarakat bersatu dan bekerja sama. Oleh karena itu sekarang kita masuk ke dalam materi. Hari ini kita membahas mengenai merancang aksi untuk membangun harmoni sosial. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat merancang aksi untuk membangun harmoni sosial. Yang kedua, peserta didik diharapkan mengimplementasikan aksi membangun harmoni sosial. Yang ketiga, peserta didik diharapkan memelihara dan membangun harmoni sosial. Dalam merancang harmonisasi sosial ada langkah-langkah pengembangan aksi. Langkah yang pertama, merencanakan aksi membangun harmoni sosial, yaitu dengan menemukan gejala sosial yang berpotensi menimbulkan permasalahan, keretakan, dan disintegrasi dalam masyarakat. Misalnya ketimpangan, eksklusi, dan diskriminasi sosial. Dalam langkah ini juga ada penanganan sejak dini. Yang pertama, dimulai dengan observasi dan membaca berita terkini. Yang kedua, merumuskan topik masalah atau isu sosial. Yang ketiga, analisis lalu menunjukkan aksi. Tahap yang kedua adalah melaksanakan aksi membangun harmoni sosial. Setelah perencanaan selesai, resolusi tindakan yang akan dilaksanakan pasti, yaitu dengan memastikan aksi tersebut relevan atau tidaknya dengan kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau. Aksinya berupa kampanye edukasi, penyuluhan, dan bakti sosial. Dalam melaksanakan aksi harmonisasi sosial, diperlukan suatu persiapan. Yang pertama itu memastikan keamanan, yang kedua menyiapkan perlengkapan, yang ketiga menyiapkan materi dan narasumber jika dibutuhkan. Yang keempat itu memastikan tugas atau peran antar anggota tim berjalan dengan baik. Dan yang berikutnya mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto, video, atau notulen. Yang keenam itu membuat susunan acara yang sistematis dan jelas. Yang ketujuh mencatat peristiwa penting ditemukannya di lapangan dengan mengevaluasi dan memberikan masukan perbaikan. Sekarang kita ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu mengevaluasi dan melaporkan aksi membangun harmoni sosial. Dalam tahap ini dilakukan refleksi dalam pembelajaran dengan menggunakan jurnal dan SWOT. Yang direfleksikan adalah kekurangan, hambatan,
kondisi masyarakat selama di lapangan. Berikut Ibu ingin menayangkan video. Oke, karena Ibu sudah menayangkan video dan materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Paham, Bu? Oke, karena sudah pada paham, Ibu mau ngasih tugas diskusi buat kalian. Ibu meminta kalian membuat 3 kelompok yang dimana kalian menganalisis video tersebut dengan tahapan-tahapan untuk merancang aksi harmoni sosial. Untuk kelompok yang pertama di bagian sini, yang kedua yang di tengah, yang ketiga yang di sebelah kanan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Siap, Bu.
Waktu diskusinya udah habis ya anak-anak. Sekarang ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk menjelaskan. Untuk kelompok 1 untuk tahapan yang pertama, kelompok yang di tengah untuk tahapan yang kedua, yang kelompok yang di sebelah kanan untuk tahapan yang ketiga. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Jadi untuk merancang tindakan yang bertujuan membangun harmoni sosial, langkah pertamanya adalah merancang aksi. Hal ini sesuai dengan video tersebut, di mana mereka terlebih dahulu mencari gejala sosial yang ada di masyarakat. Misalnya dalam video tersebut terdapat masalah di wilayah pesisir Sulawesi Selatan yang terjadi karena banjirop dan abrasi. Terima kasih Safa. Berikan tepuk tangan teman-teman. Berikutnya untuk Caroline kelompok kedua. Dalam video tersebut dianalisis kalau nggak ada hambatan karena seluruh masyarakatnya ikut dalam aksi untuk membersihkan lingkungan. Udah ya Caroline? Iya. Oke, terima kasih Caroline. Berikan tepuk tangan anak-anak. Sekarang buat Nuraini kelompok di video tersebut itu dapat dianalisis dalam melaksanakan aksi membangun harmoni sosial dan kampanye edukasi, dan dalam tahap pelaksananya terlihat jelas bahwa kegiatan tersebut sudah dipersiapkan dengan baik dan juga berkualitas. Terima kasih Nuraini. Tepuk tangannya. Baik, bagus sekali diskusi dari hasil setiap kelompok hari ini. Jadi dapat disimpulkan dalam video tersebut untuk merangkai aksi itu diperlukan tahapan-tahapan. Yang pertama itu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Sekarang Ibu ingin menyimpulkan pertemuan hari ini. Dalam merancang aksi untuk membangun harmonisasi sosial, terdapat garis besar yaitu merencanakan, pelaksanaan, dan mengevaluasi. Aksi yang dilakukan itu berguna untuk masyarakat karena kita berkontribusi dan melihara harmonisasi sosial yang ada di masyarakat. Ya, jadi pertemuan kita kali ini sampai di sini anak-anak. Ibu punya tugas buat kalian ngerjain buku paket kita halaman 198 sampai 209. Tugasnya dikumpulkan 1 hari sebelum ujian berlangsung. Sekarang Ibu minta kepada Caroline untuk menyiapkan doa penutup. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Caroline. Oke anak-anak, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Selama setahun ini kalian sudah hadir di dalam kelas Ibu. Semoga kalian dapat mengerti atas segala yang Ibu ajarkan, dan di kelas 12 kalian bisa bertemu dengan Ibu lagi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Siap.